Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kalau kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Bersyukur kita boleh ada di minggu yang baru lagi. Bersyukur untuk penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, penjagaan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripadamu. Kami bersyukur, kami berterima kasih sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setiamu, selalu baru rahmat-Mu dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami mau datang dengan hati yang bersyukur. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah dengan segenap hati yang mengasihi-Mu. Sebab Engkau yang lebih dulu mengasihi kami. Sebab Engkau Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, kau baik. Bapa, engkau baik. Bapa, engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memuji. Amin. Aku menyembah bukan Bapa, ku cintakan. Bapa, kau baik. Bapa, engkau baik. Bapa, engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memuji. Katakan sekali, Bapa, kau baik. Bapa, engkau baik. Amin. Bapa, engkau
sembah, kami sembah, kami sembah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Kau sangat baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Kami bersyukur, kami sembah Kau, kami sembah Kau, kami muliakan namamu, kami tinggikan Engkau, kami agungkan, kami tinggikan, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya. Ajaiblah Engkau Tuhan, dahsyat Engkau, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar bagimu. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Kau Allah di atas segala Allah, Kau Tuhan di atas segala Tuhan, Kau Raja di atas segala Raja. Mulialah namamu, mulialah namamu, Yesus. Haleluya, terpujilah namamu, terpujilah namamu.
yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Hanya kepada-Mu hati kami percaya, hanya kepada-Mu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Aman di dalam-Mu, aman di dalam-Mu, Yesus Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Sebab Engkau baik, kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu, sebab Engkaulah perlindungan kami. Sekalipun bumi bergoncang, Kau tetap Allah yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sanjung mulia dan amin bagi kami. Kami mau hidup sesuai dengan perkataan-Mu, dan kami mau hidup mengalami kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya.
hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Diangkat dan dipulihkannya. Yang bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Diangkat dan dipulihkannya. Amin. Diangkat dan dipulihkannya. Diangkat dan dipulihkannya. Engkau yang terus menjaga kami, Engkau yang terus menopang hidup kami, sehingga kami aman dan kami kuat sampai hari ini. Dan kami mau terus hidup sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan perkataan-Mu, sehingga hidup kami berkenan kepada-Mu, menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percayakan firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita ada di Imamat pasalnya yang ke-21 dengan judul perikop kudusnya para imam. Beberapa hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana kudusnya umat Tuhan, kudusnya hidup, kudusnya perkawinan. Karena memang beberapa kali dalam pasal-pasal ini dikatakan bahwa kita punya Allah yang kudus. Sebab itu, sebagai umatnya, kita juga harus kudus dan di dalam seluruh aspek hidup kita tentunya. Dan sekali lagi saya katakan ya, prinsip mendasar di Perjanjian Lama tetap sama berlaku bagi kita. Karena kita juga sekarang adalah orang-orang kudus dan kita juga harus hidup dalam kekudusan. Itu prinsip yang sama. Sebagaimana bangsa Israel harus kudus, demikian juga kita hidup kudus. Saya akan bacakan dulu ayat-ayat di dalam Imamat pasal yang ke-21. Kudusnya para imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya, kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yakni ibunya, ayahnya,
anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan yang masih perawan dan dekat kepadanya karena belum mempunyai suami, dengan mereka itu bolehlah ia menajiskan diri. Sebagai suami, janganlah ia menajiskan diri di antara orang-orang sebangsanya, dan dengan demikian melanggar kekudusan. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya, dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya, dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya. Karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya, atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allahnya. Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku, Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya, dan ia harus dibakar dengan api. Imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya, dan yang ditahbiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai, dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Janganlah ia mendekat kepada semua mayat, bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya, akulah Tuhan. Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan, seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang dirusak kesuciannya, atau perempuan sundal, janganlah diambil, melainkan harus seorang perawan dari antara orang-orang sebangsanya, supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya di antara orang-orang sebangsanya. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan dia. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun begini, setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya, orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya, atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap atau yang rusak buah pelirnya. Setiap orang dari keturunan Imam Harus yang bercacat badannya, janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, karena badannya bercacat. Janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Mengenai santapan Allahnya, baik persembahan-persembahan maha kudus maupun persembahan-persembahan kudus boleh dimakannya. Hanya janganlah ia datang sampai ke tabir, dan janganlah ia datang ke mezbah karena badannya bercacat, supaya jangan dilanggarnya kekudusan seluruh tempat kudusku, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel. Nah, jadi hari ini perikopnya adalah tentang kudusnya para imam. Dan sekali lagi seperti yang saya katakan di awal, sampai hari ini tetap prinsipnya sama, bahwa sebagai umat Allah, bahkan kita juga adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kenapa kita kudus? Tentu bukan karena apa yang kita buat, tetapi karena Allah yang menguduskan. Nah, prinsipnya sama. Karena bangsa Israel juga dipanggil, dipilih secara khusus dari antara bangsa-bangsa. Kemudian secara khusus bicara tentang imam, imam juga dipilih secara khusus oleh Allah dan kemudian dikuduskan oleh Allah melalui beberapa tata cara
yang kita sudah baca di fasa-fasa sebelumnya. Dan kemudian setiap kita sebagai umat pilihan Allah, sebagai imamat yang rajani, maka kita juga harus melakukan bagian kita untuk menjaga kekudusan itu. Nah, tentu kalau kita baca dan seperti beberapa waktu yang lalu saya katakan bahwa ketaatan bangsa Israel melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan itu berasal dari luar, dalam tanda kutip, artinya Tuhan yang mengatur jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, kamu harus begini, 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 begini. Nah, sehingga mereka harus belajar taat melakukan semua aturan-aturan untuk menjaga kekudusan yang sudah diberikan kepada mereka. Nah, tentu sekali lagi bagi kita yang ada hari ini, kita bukan dikuduskan oleh karena perkara-perkara yang datangnya dari luar, tetapi harusnya kudusnya hidup kita itu adalah sesuatu yang benar-benar keluar dari dalam hidup kita. Karena kita kudus bukan karena kita melakukan sesuatu yang kudus, tetapi justru karena kita sudah dikuduskan, maka kita melakukan hal-hal yang kudus. Nah, ini dua hal yang sangat berbeda. Artinya kalau imam harus melakukan sesuatu yang kudus, sehingga mereka kudus. Karena mereka ditabiskan. Nah, sementara kita hanya menerima dengan percaya percikan darah Yesus, mengakui korban di salib, dan kita mempunyai status sebagai orang kudus, dan segala sesuatu yang keluar dari hidup kita itu harusnya adalah hal-hal yang kudus. Jadi kalau kita baca, ada begitu banyak hal yang harus dijaga oleh imam supaya hidupnya tetap kudus. Nah, tentu bagi kita sebenarnya sekali lagi sangat sederhana bagaimana kita bisa hidup kudus. Artinya mari fokus saja lakukan firman Tuhan, maka otomatis hidup kita akan kudus. Seperti di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, firman Tuhan berkata seperti ini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi artinya ketika kita melakukan firman Tuhan, ya otomatis kan berarti kita tidak melakukan dosa. Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan, ya otomatis hidup kita pasti kudus. Jadi sama seperti beberapa hari yang lalu, prinsip yang saya ajarkan, mari kita fokus kepada hal yang benar. Jadi fokus kita jangan salah. Ada begitu banyak orang Kristen sampai hari ini fokusnya salah. Dia fokusnya dia takut untuk melakukan hal-hal najis. Sehingga ya ujung-ujungnya justru dia melakukan hal-hal yang najis. Harusnya fokus kita adalah kita mau melakukan hal-hal yang kudus, melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ya kita akan hidup di dalam kekudusan. Jadi kalau kita tadi baca ada begitu banyak aturan-aturan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilanggar oleh para imam, ya mereka harus belajar taat. Nah, begitu juga dengan kunci hidup kita, yaitu taat. Tidak ada hal lain yang menjadi dasar kekudusan kita, selain kita terus menjaga kekudusan itu dengan yang namanya ketaatan. Jadi mari hari ini, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita ini adalah bangsa pilihan Allah, Allah yang Maha Kudus. Bahkan kita ini juga adalah imamat yang rajani, kita ini imam-imam yang diberi hak untuk dapat menghampiri tahta kasih karunia Allah, yang bisa berhadapan muka dengan muka, bukan hanya setahun sekali,
Tetapi setiap saat, setiap waktu, dimanapun dan kapanpun, kita sadar bahwa kita ini coram Deo, kita ini ada di hadapan Allah, makanya mari terus jaga kekudusan hidup. Dan sekali lagi nggak usah stres Bapak Ibu, kalau diingatkan, ayo hidup kudus, hidup kudus. Karena sekali lagi ketika fokus kita adalah hidup dalam kebenaran, bukan takut nggak kudus, kita nggak akan stres. Ya kita jalani saja hidup ini dengan melakukan firman. Lawan tipu muslihat iblis dengan apa? Ya dengan firman. Nah, jadi jangan mau lagi terkecoh oleh iblis, tertipu oleh iblis, sehingga akhirnya hari-hari kita hanya bergumul dengan dosa, bergumul dengan kenajisan. Aku nggak mau buat dosa, aku nggak mau najis, aku nggak mau buat dosa, aku nggak mau najis. Jangan lagi jadi orang Kristen yang hidupnya bergumul seperti itu Bapak Ibu. Tapi mari jadilah orang Kristen, orang percaya yang setiap hari yang mau kita lakukan, iya aku mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Aku mau praktek kebenaran firman Tuhan. Nah, apa hari ini firman Tuhan yang Bapak Ibu mau praktekkan? Aku akan mengampuni setiap orang yang bersalah kepadaku. Aku akan mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Aku akan sabar dengan orang-orang yang memancing emosiku. Aku akan jujur ketika aku menghadapi situasi pilihan di mana ada peluang untuk tidak jujur. Nah, jadi fokus kita adalah kepada hal-hal yang kudus. Kalau kita baca di dalam Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8 mulai, firman Tuhan ngomong gini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, harusnya itu yang kita pikirkan. Bukan dipikirkan takut jatuh dalam dosa, takut najis. Bukan itu yang kita pikirkan Bapak Ibu. Karena seperti yang berkali-kali saya katakan, kalau kita memikirkan takut dosa, takut najis, maka yang lengket itu dosa dan najis justru yang akan lengket di pikiran kita. Dan itu yang akan muncul. Nah, tapi ketika semua yang kudus, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, itu yang kita pikirkan, yaitu yang akan keluar. Makanya saya katakan tadi, dari dalam keluar. Karena berkali-kali prinsip yang saya katakan, apa yang kita pikirkan berulang-ulang, itu akan kita katakan. Apa yang kita katakan berulang-ulang, itu yang akan kita lakukan. Apa yang kita lakukan berulang-ulang, itu akan jadi gaya hidup kita. Jadi kalau bicara hidup dalam kekudusan, maka fokus pikiran kita adalah aku mau hidup kudus. Karena aku adalah orang kudus. Bukan sebaliknya aku takut melakukan hal-hal yang tidak kudus. Oke, jadi itu saja Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Jadi yang pertama ingat kita ini imam yang harus hidup kudus. Dan percayalah kita pasti bisa. Kenapa? Karena kita orang kudus. Seperti Matius 12 ayat 35, itu walaupun bukan bicara tentang kekudusan, tapi bicara tentang status orang baik. Orang baik pasti akan mengeluarkan hal-hal yang baik, kata Yesus. Begitu juga orang yang sadar bahwa dia adalah orang kudus, pasti akan mengeluarkan hal-hal yang kudus dari dalam kehidupannya. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin menambahkan. Kalau tidak, saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ya Bapak. Setiap kami terus bisa datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terus menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Bapa.
Terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan, yang terus mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami selalu taat melakukan apa yang telah Engkau firmankan ya Tuhan. Biarlah kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, supaya kami hidup di dalam kebenaran ya Bapa, dan hidup kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampunin dosa dan kesalahan kami, apapun yang kami perbuat dengan sengaja dan tidak sengaja ya Tuhan. Biarlah kami mau hidup kudus di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan terus berkati Pak Heri. Tuhan terus berikan dia kesehatan, kekuatan, dan juga perlindungan ya Bapa. Dan hikmat-Mu terus Tuhan tambahkan ya Bapa. Dan juga Tuhan berkati istri dan juga anak-anaknya ya Bapa. Terima kasih. Di pagi hari ini juga kami sepakat, di mana kami juga berdoa buat istri hamba Meli ya Tuhan, dan beserta teman-temannya yang pada saat pagi ini berangkat ke Bungo ya Bapa. Biarlah Kau Tuhan Allah yang melindungi perjalanan mereka, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Sampaikan mereka di Bungo dengan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat istri hamba Meli ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini juga ya Tuhan. Tuhan berkati ya Bapa, baik keluarga kami ya Tuhan, istri, suami, anak-anak kami, menantu, cucu kami juga ya Tuhan. Tuhan berkati ya Bapa. Tuhan juga berikan setiap keluarga kami kesehatan, kekuatan, dan perlindungan yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, setiap kami kerjakan ya Bapa, Tuhan buat berhasil ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Bapa. Di pagi hari ini juga kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan terus memberkati bangsa kami Indonesia ya Bapa. Tuhan terus memberikan kedamaian atas bangsa ini ya Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap hasil bumi yang ada di bangsa ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga berkati pemerintahan kami yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Baik Presiden kami, Pak Joko Widodo ya Tuhan. Tuhan juga terus memberikan dia kesehatan Tuhan. Memberikan dia hikmat ya Bapa. Terus untuk mensejahterakan bangsa ini ya Tuhan. Untuk membawa bangsa ini lebih hari demi hari lebih baik ya Bapa. Untuk membawa bangsa ini perekonomian yang akan lebih maju ya Tuhan. Dan memberikan keamanan atas bangsa ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga berkati TNI Polri ya Tuhan, yang melindungi bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami, Indonesia ini ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Heri tutup dalam doa. Kami terus berdoa untuk Coach Simon, Tuhan terus pulihkan kekuatan kesehatan dengan sempurna, khususnya bagian bekas operasi yang ada di kepalanya. Tuhan tahirkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau hari ini tim medis akan cek, biarlah semua hasilnya baik Tuhan. Bahkan ada damai sejahtera yang dari Allah yang melampaui segala akal, yang menguasai hati dan pikiran Coach Simon, sehingga hatinya tetap tinggal tenang dan percaya, hatinya dipenuhi dengan hati yang gembira dan sukacita, sehingga tubuhnya jadi kuat dan kembali boleh melayani Tuhan, boleh beraktivitas dan Tuhan dipermuliakan. Kami juga terus berdoa untuk Edison dan Desi istrinya dan kedua anaknya, juga Diki, Tuhan yang terus berkarya dalam hati mereka, supaya mereka juga menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih, kami serahkan hidup kami semua sepanjang hari datangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat-Mu memegang tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini, dan apa yang kami kerjakan yang seturut firman-Mu, Tuhan buat berhasil, diberkati, dan hidup kami jadi berkat. Terpujilah nama-Mu, sebab itu kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus,
serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Terima kasih ya. Tuhan berkati ya Pak Heri. Izin live dulu ya Pak. Izin live. Oke, Mr. John.